Halo teman-teman, aku mau merekomendasikan stroller rider dari brand Bauhaus V5. Kita langsung unboxing aja ya. Aku nambahin extra bubble wrap supaya perbagiannya ini dikasih kardus sama dikasih bubble wrap, jadi aman. Kalau misalkan dipakai nanti terkena goncangan atau kebanting-banting, dia nggak akan lecet ya. Jadi memang dikasih bubble per bagian-bagian yang kecil-kecil kayak gini. Nih bubble-nya sampai ada yang setebel ini ya, buat di pinggir-pinggirnya. Jadi dia kalau kena benturan dia nggak akan lecet. Nambahnya sekitar 15.000. Ini si handle-nya itu pengamannya. Ternyata bahannya ini full plastik ya. Aku pikir ininya tuh karet, ternyata dia plastik. Nah ini si tempat duduknya itu. Kenapa aku pilih yang seri V5? Karena kalau yang di seri lain itu nggak ada bantalan karetnya ini. Nah kalau di V5-nya yang seri V5 ini ada bantalan karetnya. Ternyata keras juga ya. Maksudnya aku pikir tuh awalnya empuk gitu, kayak memory foam, tapi ternyata teksturnya lumayan keras juga. Terus ini pengamannya. Nah kalau yang ini lembut, empuk kayak gini teman-teman. Untuk buckle safety beltnya agak keras ya, mungkin karena masih baru, jadi dia begini modelnya, kanan kiri sama bawah. Kliknya cuman kanan kiri gini ya, tapi ini better lah ya daripada nggak ada bantalan seatnya. Ini kan ini bahannya plastik gitu, jadi bakalan keras banget kalau didudukin. Nah kalau ada si karetnya ini akan better banget, nggak terlalu sekeras ini gitu. Nah ini si kanopinya, tapi kayaknya ini nggak bakalan aku pasang karena ribet ya, pengennya yang simple-simple aja. Jadi nanti akan dipasang tanpa kanopi, tapi nanti kita coba ya biar kita bisa lihat kalau pakai kanopi gimana, kalau nggak pakai kanopi gimana. Nah ini bagian yang paling besarnya, ternyata udah dirangkai ya Pi. Ternyata udah dirangkai rodanya. Aku pikir rodanya tuh belum dipasang gitu loh, ternyata udah terpasang. Jadi memang tinggal diklik-klik gitu, gampang. Tuh, ini pegangannya. Bisa rendah, sedang, sama tinggi ya. Aku sukanya yang model V5 ini, dia tuh bisa diarahin ke arah si pendorong dan ke arah depan gitu loh, tanpa si anaknya harus turun, kursinya bisa diputer. Kalau ada yang model satunya tuh kalau nggak salah V3 ya, yang V3 itu juga bisa dua posisi ya, menghadap ke si pendorong sama menghadap depan, cuman anaknya harus turun baru bisa diputar kursinya. Nah kalau yang ini dia nggak usah turun, bisa langsung diputar gitu. Rodanya enak nggak? Empuk nggak? Oke. Enak ya karena masih baru. Terus bagian remnya Pi, di belakang itu. Iya, coba ngadep sini, ngadep sini. Coba pakai kaki, aja. Nah ini kita nyobain remnya ya. Ini remnya. Tadi cara ngeremnya cuma diinjak, terus cara ngerilis si remnya itu cuma dinaikin aja. Gimana Pi? Itu tadi ngeremnya agak berat ya karena nggak ada pedalnya gitu, jadi langsung ke nginjak si besi yang panjang ini loh teman-teman gitu ya. Terus bagian pegangannya ini bisa disetting, bisa yang tinggi, bisa disetting agak rendah kalau memang pengen rendah. Berapa settingan ini Pi? Cuman 2 ya, bisa yang lurus gitu sama yang rendah gini, tinggal menyesuaikan tinggi si pendorongnya ya, enaknya nyamannya tuh gimana gitu. Udah, coba sekarang kita pasang ya, kita rangkai, kita pasang si tempat duduknya ini. Nah ini kita coba pasang ya. Kok nggak ada bunyi klik Pi? Ada kayak penguncinya gitu nggak?
Ini coba kita pasang ya, harusnya ada bunyi kliknya gitu biar dia ngunci. Coba kita cari dulu. Mungkin di buku manualnya, Pi. Jadi ada buku, bukan buku ya ini ya, ada kertas manualnya gitu. Cara untuk memasangnya, cuman sayangnya ini pakai bahasa Cina gitu. Ya, bahasa Mandarin gitu. Jadi nggak ada bahasa Inggrisnya juga. Kayak gini loh. Ya, jadi nanti kita coba-coba sendiri, kita cari tahu sendiri sambil ngeliatin gambarnya ini ya, mudah-mudahan bisa. Nah teman-teman, ternyata caranya gampang banget. Tadi aku barusan menemukan caranya tuh di tonggolannya yang ini tuh tadi ditarik gitu loh, sebelum ini dipasang ya, karena ini begitu udah dipasang ternyata aku nggak bisa ngelepas lagi. Nah ini harus ditarik, nanti dia keluar gitu, kayak di dalamnya tuh kayak ada kayak apa sih, kayak tonggolan gitu. Kalau yang si ininya ditarik itu tonggolannya tuh dia akan masuk ke dalam. Nah pas udah masuk ke dalam kan dia lubangnya rata, si kursinya ini baru dimasukin, ditancepin, terus pas udah dimasukin dia ngeklik gitu. Jadi udah terpasang gitu. Terus sekarang mau nyoba buka tapi susah, harus 2 orang. Gitu ya. Terus cara, nah ini gambarnya ini, tadi aku ngeliat gambarnya ini, kalau baca tulisannya nggak ngerti ya, tapi kalau ngeliat gambarnya nih, dia di apa sih, ada tonggolan yang di sini itu ditarik, nggak usah pakai obeng ya, pakai jari aja bisa ditarik keluar si tonggolannya itu, terus kursinya ditancepin ke dalam sampai bunyi klik, udah nanti dia ngunci sendiri kayak gitu. Ini cara masang si pengaman bagian depannya ya. Jadi di bagian sininya tuh ada kayak besi tonggolan gitu, harus kita pencet gitu ya besinya, lalu dimasukkan ke lubangnya itu di samping sampai bunyi klik. Nah nanti dia udah ngunci, dicoba aja udah ngunci. Nah cara ngelepasnya di sini, samping sini ada kayak tonggolan warna abu-abu, itu dilepas aja sambil ditarik. Jadi ada 2 ya, satu di sebelah kanan sini, satunya lagi ada di sebelah kiri sini. Ada 2. Nanti dicek dulu ya setelah dimasukkan, terus dicek dia udah ngunci apa belum, supaya anaknya aman duduk di sini. Ini yang bawah ini ada tonggolan 2 warna abu-abu di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kelihatan ya. Nah, kalau untuk memutar ke arah belakang, ke arah pendorong, tinggal klik yang di sebelah sini yang kanan. Nanti kita bisa ngerasain kalau yang berat ini berarti yang tempat tombol untuk memutar ke arah belakang. Jadi ada 2, kalau mau yang ke arah belakang yang kanan, yang ke arah depan yang sebelah kiri sini tadi gitu ya. Caranya gini, gampang banget, cuma ditekan terus diputar sampai bunyi klik. Nah udah deh, jadi ini dia menghadap ke arah pendorong kayak gitu ya. Nah bisa diputar tanpa anaknya harus turun kayak gitu ya teman-teman. Ini dia mengklaim bahwa si stroller ini ukurannya kayak bin size ya, ini bisa dilipat. Cara lipatnya gini, nah ukuran jadi segini, paling kalau mau si pegangan depannya itu dilepas ya. Jadinya cuma segini, tapi menurut aku sih kalau untuk masuk ke dalam kabin pesawat segini sih kayaknya nggak bakal bisa ya, sepertinya nggak bakal boleh karena terlalu besar. Tapi belum dicoba ya, siapa tahu bisa. Kalau teman-teman mungkin ada yang pernah mencoba dan bisa, boleh nanti mention di komen di bawah. Nah ini di bagian penguncinya ya, yang warna merah ini. Ini ada penguncinya gitu, ketika posisinya dilipat. Untuk ngebukanya kita harus ngerilis si kunciannya ini. Gampang banget, cuma diginiin doang. Naikin sedikit dia akan ngelepas gini. Baru deh nanti kita buka. Cara bukanya juga gampang banget ya, tinggal dinaikin gitu. Udah deh jadi.
Nah ini yang terakhir, ini bagian kanopinya. Ternyata cara masangnya tuh gampang banget, cuman di apa namanya ya, nih diselundupkan aja di bagian ininya tuh. Jadi dia modelnya kayak cuman cuman digituin aja, sudah deh jadi. Nggak ada kayak bautnya atau apa gitu ya Pi, memang cuman kayak gini doang. Jadi bagian yang ini yang kayak kuping kelinci ini sama bagian kanopinya itu menyatu ya kan. Terus dia kalau misalkan mau dilepas ya tinggal diangkat aja gini tuh. Udah deh, dia terlepas bagian sini. Kalau aku sih lebih suka tanpa kanopi ya, karena menurutku ada kanopi itu malah kelihatan ribet dan mengganggu. Apalagi nanti kalau anaknya udah mulai tinggi tuh biasanya sundul ini nanti di kepalanya. Ya, tapi tergantung kalian juga lebih sukanya gimana. Nah teman-teman, ini kalau si kanopinya itu dipasang, dia jatuhnya segini ya. Ini anak saya umurnya belum ada 2 tahun tapi hampir sundul kepalanya. Jadi mungkin nanti kalau udah 2,5 tahun, 3 tahun udah nggak bisa pakai kanopi lagi, karena pasti akan terasa tidak nyaman untuk anaknya gitu.